Tadi pas Le di kamar, di luar Le ngeliat ada kuntilanak. Dan kuntilanaknya itu terbang ke arah dapur di depan rumah kosong yang gue lewatin itu. Belum lama ada nenek-nenek itu dibawa sama wewe gombel. Dan setelah berapa hari gak ketemu, akhirnya nenek-nenek itu ketemu ada di belakang rumah ibu mertua gue. Di sebelah kiri jalan, gue melihat sosoknya pun ini sama seperti yang gue lihat di bangunan terbengkalai tersebut. Posisi dia ada di pinggir jalan, di samping pepohonan. Tapi kali ini yang kelihatan hanya kepalanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Indra. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue akan membagikan kisah mistis yang gue alami nih. Bahkan bukan cuma gue aja yang mengalami, tetapi keluarga besar gue pun ikut mengalaminya. Bagaimanakah ceritanya? Sebelum gue melanjutkan ceritanya, buat kalian yang belum mendukung channel ini, dukung channel ini sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Supaya gue bisa makin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi nih, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Jadi, ibu mertua gue ini memiliki rumah di salah satu daerah di kampungnya, yaitu di Jawa Tengah. Di mana rumah tersebut hanya kita tempati di saat momen-momen libur Lebaran. Dan pada tahun 2016, kita berangkat nih setelah beberapa hari sehabis Lebaran. Dan pada saat itu gue baru pertama kalinya ikut ke sana. Dan lokasi rumah ini itu jauh banget dari keramaian. Atau bisa dibilang pedalaman banget rumahnya. Karena jarak antara rumah satu dengan rumah dua itu bisa dihitung kurang lebih sekitar 100-150 meter. Dan rumah ini kanan kiri dan depan belakangnya itu pohon-pohon semua. Di depannya ada jalan hanya untuk satu mobil aja. Dan itu pun jarang banget orang lewat situ. Yang sebelah kanan rumah ibu mertua gua. Dan yang sebelah kiri ini rumah adiknya. Dan belakangnya ini nyambung jadi satu dapurnya. Jadi bentuknya ini berbentuk letter U dalam satu pekarangan. Nah, begitu setelah melewati jalan raya nih, kita mulai memasuki ke daerah pedalaman. Itu kurang lebih sekitar jam 7 malam karena sudah gelap. Dan di situ kita sempat bercanda lah. Gua sama keponakan istri gua, bahkan istri gua itu kita sempat ngobrol dan bercanda di dalam mobil. Dan sontak gua pun kaget setelah ada teguran dari ibu mertua gua. "Shh, jangan berisik." Oke, kita pun semuanya langsung diam. Karena yang lain diam. Mungkin yang lainnya sudah pada ngerti. Dan di situ gue bertanya-tanya, ada apa ini? Dan gak lama ibu mertua gue ini bilang, dikit lagi kita lewat Gunung Guguk. Nah, gue kaget dong, Gunung Guguk ini apa gitu kan. Dan gue bertanyalah sama istri gue pada saat itu. Jadi, asal-usul Gunung Guguk ini adalah gunung pesugihan. Di mana di gunung tersebut banyak seekor guguk. Dan setiap malam itu mereka pada bersuara nih. Guguk itu pada bersuara seperti lolongan-lolongan.
Begitu kita sampai di rumah tersebut, kita langsung menurunkan barang-barang nih. Sementara ibu mertua gue udah masuk duluan, karena kan dia yang megang kuncinya. Begitu dia masuk, gak lama gue sama istri gue masuk, dan kita langsung ke kamar. Nah, begitu sampai di kamar, setelah gue ganti baju segala macam, gue keluar nih. Gue keluar ke dapur. Dan di dapur itu gue sempat melihat kakek-kakek. Yang gue pikir awalnya itu adalah mbah dari istri gue. Tapi kok beda gitu. Mbah istri gue itu rambutnya gak seperti itu. Memang putih, tapi rambutnya tuh gak panjang. Sementara kakek-kakek yang gue lihat di dapur pada saat itu, rambutnya pun sebahu. Panjangnya sebahu. Ya udah, gue cuma berpikir, oh mungkin ini orang yang nungguin rumah kali. Oke, dan akhirnya kita istirahat lah di situ. Dan pada keesokan harinya, gue sempat bertanya sama istri gue, ini rumah ada yang nungguin? Dan istri gue bilang, nggak ada. Jadi kita kalau pulang ke sini tuh ya kalau habis lebaran aja. Nah, disitulah gue langsung bertanya-tanya di hati gue. Lalu kakek-kakek yang gue lihat semalam itu siapa? Jadi semalam itu gue melihat kakek-kakek itu bertatapan langsung. Dan dia langsung membalikkan badannya lalu berjalan ke arah rumah adik dari ibu mertua gue. Ya udah, mungkin gue lagi kecapean atau timbul halusinasi gue. Gue coba buat berpikir positif pada saat itu. Dan kita rencananya hanya 3 hari di rumah itu. Nah, tetapi setelah 3 hari, ternyata mereka ini kurang puas nih karena belum jalan-jalan ke tempat wisata di daerah tersebut. Akhirnya kita bermalam lagi lah di situ. Nah, di malam yang terakhir ini, atau di malam ketiga, di situ gue mulai ngerasa aneh. Pada saat gue di kamar, sendirian di kamar, dan jendela itu jadi hordengnya ini masih kebuka seperempat gitulah. Itu muncul bayangan dari luar jendela. Gue kaget. Siapa ya? Wah, mungkin cahaya kali, ada yang main senter. Itu yang ada di pikiran gue pada saat itu. Dan akhirnya gue pun keluar. Gue keluar, ikut nonton TV lah, bareng-bareng, kumpul lagi bareng-bareng. Dan akhirnya keesokan harinya kita pulang. Nah, begitu di lebaran berikutnya, yaitu di tahun 2017, kita pulang lagi lah ke sana. Seperti biasa, beberapa hari setelah lebaran. Nah, kali ini gue ikut sama ibu mertua gue nih, masuk ke dalam rumah. Jadi ibu mertua gue ngebuka pintu, dan gue langsung masuk ke dalam kamar gue. Di kamar tersebut, gue bertemu lagi sama sosok kakek-kakek yang tahun lalu gue temui. Begitu gue buka pintu, trek, ada kakek tersebut di dalam. Dan dia langsung berjalan keluar. Setelah dia berjalan keluar, gue lihat langsung nggak ada. Dan di situ gue langsung ngucap assalamualaikum. Saya cuma numpang di sini. Saya nggak ada niat mengganggu. Nah, keesokan harinya, karena gue kehabisan rokok, akhirnya gue beli rokok nih. Dan karena nggak ada kendaraan, akhirnya gue berjalan kaki, ditemani sama keponakan gue. Gue berjalan kaki ke arah warung, dan gue melewati sebuah bangunan. Bentuknya ini rumah, tapi nggak besar, kecil. Ada 3 ruangan. Rumahnya ini terbengkalai. Nggak ada kaca, nggak ada pintu sama sekali. Jadi hanya jendela yang hanya kayu-kayunya aja. Ya udahlah, gue hirauin pada saat gue menuju ke warung. Dan begitu gue kembali dari warung, gue melihat sosok di rumah kosong tersebut. Sosok perempuan yang sedang berdiri seperti ini. Lehernya tuh hampir putus. Gue kaget tuh. Langsung gue ajak ponakan gue jalan buru-buru. Karena di situ udah mau maghrib juga. Nah, akhirnya
setelah kejadian itu, langsung nih, kan kita rencananya ini mau pulang malamnya. Tapi ternyata kakak ipar gue bilang, besok aja deh pulangnya. Akhirnya kita nggak jadi pulang nih. Dan kita di situ udah 4 hari. Nah, karena nggak jadi pulang, gue akhirnya di depan rumah nih, di teras rumah, main kartu lah di situ, main coret-coretan. Dan kebetulan pada saat itu malam Jumat. Dan kita kasihkan main kartu lah di situ, ketawa ke TV. Itu sekitar jam 10 malam. Kita lagi asik main kartu, ternyata istri gue keluar nih, lari, manggil nama gue. Dan gue pun kaget dong, ada apa sih kok lari-lari? Itu mama kenapa? Emang mama kenapa? Mama nangis di dalam kamar. Pintunya dikunci. Dan kita pun semua langsung nih menuju ke kamar ibu mertua gue. Gue mau buka pintunya, ternyata dikunci. Akhirnya kita dobrak lah pintunya. Dan di situ ibu mertua gue lagi nangis. Entah apa penyebabnya, kita pun nggak tahu. Dia lagi nangis. Kita udah coba buat ajak ngobrol, tapi dia tetap nggak mau ngobrol. Hanya menangis dengan gerungan seperti itu. Dan pada saat ibu mertua gue sedang nangis itu, diajak ngobrol nggak mau, dikasih minum juga nggak mau. Akhirnya gue spontan. Dan di situ gue bacakan ayat kursi di telinganya, sambil gue pegang bahunya. Begitu setelah gue bacain ayat kursi, akhirnya mertua gue pun langsung sadar. Dan begitu sadar dia pun kaget. Karena ngeliat kita rame ada di kamar. Dan kita pun bertanya, ibu kenapa bu tadi? Dan ibu mertua gue cuma bilang, ibu tadi lagi beresin kasur, lagi beresin kamar. Kok tau-tau langsung rame kayak gini? Nah, disitulah langsung adik dari ibu mertua gue ini datang ke situ kan. Karena ngeliat kita rame-rame seperti itu. Akhirnya dia datang. Dan dia cuma bilang, tadi pas Le di kamar, di luar Le ngeliat ada kuntilanak. Dan kuntilanaknya itu terbang ke arah dapur. Dan gak lama pun langsung rame-rame, kata Le pun gitu. Dan di situ kita sempat ditegur. Ini kan malam Jumat, jangan pada ketawa-ketawa. Ya udah, akhirnya kita pun langsung beres-beres cuci muka bekas coret-coretan main kartu tadi, kita beres-beres semuanya. Dan kita pun istirahat. Dan keesokan harinya pun kita langsung pulang. Nah, di tahun berikutnya, seperti biasa, setelah sehabis lebaran, kita pulang lagi ke rumah tersebut. Dan kali ini, asisten rumah tangga ibu mertua gue ikutlah dia. Karena dia pada saat itu dia nggak pulang ke kampungnya. Jadi dia ikut dengan kita. Nah, seperti biasa nih, kalau kita pulang dari rencana sebelumnya, pasti ada aja kejadian. Dan kali ini kejadiannya ini dialami oleh asisten rumah tangga ibu mertua gue. Jadi pas pada malam terakhir itu, atau di malam ketiga, yang seharusnya kita pulang pada saat itu, kita nggak jadi pulang. Dan kita memutuskan rencananya untuk pulang tengah malam. Dan akhirnya tengah malam pun kita nggak jadi pulang. Nah, di malam itu, sehabis Isya, gue di teras rumah nih. Sambil ngopi dan ngerokok. Sambil dengerin musik lah pada saat itu. Buat ngilangin kesunyian. Yang lain ini nggak ada yang berani keluar. Karena di luar tuh sepi banget. Selain sepi, di situ dingin juga sih. Nah, gue di luar lah. Gue lagi asik merokok. Sambil dengerin musik kan. Gak lama kakak ipar gue nih keluar. Sama istri gue gitu. Dia cuma bilang, gak lama dia ada di luar. Dia ngobrol-ngobrol sama istri gue di luar. Dan gak lama dia bilang, kok ada bayangan putih sih di belakangnya Indra? Di situ gue cuma bilang, bukan, ini asap rokok. Gue cuma bilang gitu. Ya mungkin walaupun itu benar bayangan putih di belakang gue, cuma gue untuk menghilangkan sugesti mereka yang melihat pada saat itu. Dan akhirnya kakak ipar gue masuk ke dalam nih.
Di situ debat sama istri gue. Kakak ipar gue debat sama istri gue. Kalau kakak ipar gue itu ngelihat di situ ada bayangan putih di belakang gue. Tapi di situ diperjelas sama istri gue. Dia bilang itu asap rokok, kan si Indra lagi ngerokok. Nah gak lama setelah kejadian itu, ponakan gue ini mau beli air minum nih. Beli air galon. Pakai kendaraan, pakai mobil. Karena harus keluar kan jauh. Nah, begitu dia kembali setelah membeli air minum, lalu asisten rumah tangga ibu mertua gue ini menutup pintu gerbang. Yang gue lihat, setelah dia menutup pintu gerbang, ini ada yang aneh dari asisten rumah tangga ibu mertua gue. Di sini gue sebut aja namanya Yuli. Nah, ada yang aneh nih dari mukanya Yuli setelah menutup gerbang. Sambil gue tegur, kenapa Yul? Dia diem aja. Dan yang lain pada masuk, dia pun ikut masuk nih ke dalam, ke ruang tamu. Begitu dia masuk ke dalam ruang tamu, dia duduk di sofa. Dia diem aja. Karena gue melihat ada yang aneh dari Yuli, akhirnya gue pun bergegas nih masuk ke dalam. Gue tutup pintu. Begitu di dalam gue perhatiin si Yuli. Makin aneh. Setelah dia diem, dia tiduran di sofa itu. Dia tiduran, menutup kepalanya dengan bantal. Gak lama setelah menutup kepalanya dengan bantal, dia pun nangis-nangis di situ. Kita kaget dong. Yuli, kenapa Yul nangis-nangis? Nangisnya makin kencang. Setelah dia nangis, tangannya mulai keras nih. Tangannya mulai kencang. Tangannya mulai mukul-mukul sofa. Nah, di situ kita berpikir, ada apa ini? Dan di situ gue ditanya sama kakek ipar gue, ini kenapa sih Yuli, Indra? Dan gue cuma bilang, gak tahu. Setelah dia nutup gerbang, dia mulai aneh kayak gini. Udah, akhirnya kita di situ semua yang ada di situ nih, sebisa mungkin coba buat menyadarkan dia. Gue pegang tangannya dan dia berontak. Tenaganya lebih besar dia. Dan di situ gue coba lagi nih. Gue ingat kejadian ibu mertua gue pada saat itu. Dan gue coba buat bacain ayat kursi di telinganya. Setelah gue bacain ayat kursi di telinganya, dia pun diam. Tapi gak lama setelah dia diam, dia ngamuk kali ini. Dan setelah dia mulai mengamuk, langsung lah gue sama keponakan gue ini megangin dia gitu. Biar gak makin kemana-mana ngamuknya. Dan di situ kakak dari ibu mertua gue pun datang semuanya. Bahkan mbah atau kakek dari istri gue itu pun datang. Rame lah di situ. Semuanya pada bacain doa segala macem lah. Setelah kita bacain doa semuanya, itu kembali normal. Dan si Yuli ini pun langsung geletak di sofa dengan kondisi lemas. Setelah dia geletak di sofa, dia bangun ke arah dapur. Sambil nunjuk ke arah dapur, dia cuma bilang, saya mau ikut. Kita pun kaget dan langsung lah di situ kita respon. Kita pegangin dia, kita ajak ngobrol dia di ruang tamu itu. Saat kita ngajak ngobrol dia di ruang tamu, lagi-lagi dia melihat ke arah jendela luar rumah nih. Dia manggil-manggil. Jul, lu kenapa? Itu ada yang manggil. Dia berusaha nih buat keluar rumah. Karena pintu gua kunci, dan gue tahu dia mau keluar, akhirnya kunci pun gue sembunyiin. Dia nggak bisa keluar akhirnya. Tapi dia berusaha ngedobrak-dobrak pintu. Dia pengen keluar. Karena kata dia ada yang manggil dia di luar. Dan mau ngajak dia main. Akhirnya kita tenangin dia nih. Yul udah tidur deh, istirahat. Besok siang kita pulang. Beres-beres barang mendingan. Dan ibu mertua gue pun bilang, Yul mendingan beres-beres nih bantuin ibu. Nah di situ kita bikin dia beraktivitas. Supaya dia tidak bengong. Nah pas gue mau tidur,
ada kakak ipar gue yang cowok ini tiba-tiba ngomong sama gue nih, Dra, tolong baca-bacain Dra. Baca-bacain apa? Gue bilang begitu. Baca-bacain apa kek ayat yang lu bisa? Lah emang kenapa? Tadi gue tiduran di sofa, gue ngeliat ada bayangan hitam lari ke arah dapur. Ini gue baru pertama kali nih gue ngeliat sampai gue ketakutan kayak gini. Dia pun ngomong begitu. Gue juga aneh, kok tiba-tiba dia datang nyamperin gue dari sofa, nyuruh gue baca-baca. Ya udahlah, akhirnya di situ gue ngaji lah, baca Yasin gue di situ. Dan gue pun tidur di ruang tamu ya, di depan TV. Gue tidur di situ rame-rame. Nah akhirnya keesokan harinya mertua gue cerita nih sebelum kita berangkat pulang. Mertua gue cerita kalau di depan rumah kosong yang gue lewatin itu belum lama ada nenek-nenek itu dibawa sama wewe gombel. Dan setelah berapa hari gak ketemu, akhirnya nenek-nenek itu ketemu ada di belakang rumah ibu mertua gue, yaitu di belakang dapur. Itu ditemuin sama warga yang sedang mencari. Nah, setelah gue mendengar cerita itu dari ibu mertua gue, dan gue berpikir, sosok yang gue lihat itu mungkin wewe gombel. Dan sosok yang gue lihat pada saat itu sama persis yang dilihat oleh Yuli pada saat setelah kesurupan yang memanggil dia di luar rumah. Ya udah, akhirnya kita beres-beres lah. Kita beres-beres, kita packing. Di saat kita beres-beres, gue sambil ngobrol nih sama si mbah atau kakek dari istri gue. Ngobrol-ngobrol di situ. Setelah gue ngobrol-ngobrol, gak lama ibu mertua gue ikut ngobrol. Dan di situ mereka bercerita lah. Dulu itu pernah ada di daerah tersebut yang dibilang dengan ndas gelundung atau kepala gelundung. Gue tanya, ndas gelundung itu apa? Jadi dulu itu setiap habis maghrib itu ada kelapa banyak, itu pada gelinding. Kelapa yang gak ada kulitnya itu pada gelinding. Tapi ternyata itu bukan kelapa, tetapi kepala. Karena setiap dia gelinding, lama-lama dia berbentuk mata dan berbentuk menyerupai muka. Dan itu sering menempel di kaki orang yang lewat. Dia suka melibet-libet di kaki orang yang lewat. Nah, akhirnya setelah kita beres-beres dan ngobrol segala macam, ketemulah kita malam. Sekitar jam 8 malam nih, baru kita berangkat pulang. Kebetulan pada saat pulang ini, gue sendiri yang bawa kendaraannya. Dan di samping gue ini adalah istri gue pada saat itu. Karena gue melihat ada yang aneh, atau ada yang janggal gitu ya. Karena perasaan gue gak enak pada saat pulang itu, gue suruh istri gue ini memvideokan perjalanan gue pada saat pulang. Ditaruhlah kamera di dashboard mobil. Begitu kita jalan, gue jalan sambil memperhatikan jalan. Begitu jalan, gue sambil memperhatikan kanan kiri. Kok kayak ada yang ngikutin di kendaraan gue. Tapi gue coba berpikir positif, ya udahlah, ini udah malam juga sih. Memang kondisi jalan sepi dan jalanan ini kan berbukit dan melewati hutan juga. Nah, sebelum gue sampai di Gunung Guguk yang dulu pernah dikasih tahu sama istri gue, di sebelah kiri jalan gue melihat sosoknya pun ini sama seperti yang gue lihat di bangunan terbengkalai tersebut. Posisi dia ada di pinggir jalan, di samping pepohonan. Tapi kali ini
yang kelihatan hanya kepalanya aja. Gue pun kaget, astagfirullahaladzim. Cuma karena di mobil, gue gak mau bikin kondisi jadi panik. Akhirnya gue jalan terus nih. Setelah kita jalan, sampailah kita di jalan besar nih, jalan ramai. Dan kita berhenti dulu lah di situ, beli makanan. Pada saat kita berhenti beli makanan, gue bilang sama istri gue, tadi aku ngeliat sosok yang diceritain sama si Mbah. Dan yang waktu itu aku lihat juga pada saat pulang dari warung. Dan di situ istri gue bilang, coba lihat di kamera. Karena kan gue emang pasang kamera di situ. Begitu gue lihat kamera ini cuma sampai 2 menit doang. Padahal memori gue penuh. Kamera ini cuma sampai 2 menit. Nggak ada setengah perjalanan. Kamera itu ternyata nggak nge-record. Pada saat itu gue berpikir mungkin, wah memorinya penuh nih. Tapi setelah gue cek, ternyata memori itu masih banyak banget. Dan akhirnya kita melanjutkan pulang menuju ke Jakarta. Di tahun berikutnya, kita nggak pulang. Karena pada saat itu sedang ada pandemi. Dan jalanan pun ditutup. Dan berlanjut lagi di tahun berikutnya, gue sendiri sama istri gue memutuskan untuk tidak ikut pulang. Karena gue berpikir pada saat itu istri gue sedang mengandung. Dan gue gak mau ada kejadian hal-hal aneh pada saat istri gue sedang mengandung. Dan ternyata apa? Pada saat gue gak ikut itu, ada kejadian aneh lagi. Tepatnya di hari keempat. Seperti biasa, setelah kita rencana 3 hari, tetapi 3 hari tersebut kita tidak pulang, pasti pada malam harinya itu ada aja kejadian. Dan kali ini, kejadian ini yang ngalamin keponakan gue sendiri. Begitu habis maghrib, dia ke teras rumah, dia ngelihat ada sosok di pohon, di batang pohon, sedang duduk menertawakan dia. Sosok itu ketawa. Setelah ketawa dia hilang. Dan keponakan gue kaget diketawain sama kuntilanak. Kuntilanaknya langsung hilang. Dan gak lama ada pohon singkong itu bergerak-gerak sendiri. Hanya 1 pohon aja. Dan pohon yang lain pun gak ada yang bergerak. Hanya 1 pohon aja. Dan keponakan gue pun langsung takut dan lari langsung masuk ke dalam rumah. Nah, disitulah gue memutuskan untuk tidak ikut pada saat itu. Karena gue menjaga-jaga. Biasanya kan orang hamil itu kan gampang banget dideketin sama makhluk yang kayak gitu. Dan disitulah gue memutuskan untuk tidak ikut. Dan di tahun ini, kita semua belum ada yang pulang ke sana. Ya mungkin di tahun berikutnya baru kita pulang lagi ke sana. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa gue ceritakan di video kali ini. Bisa diambil sisi positifnya dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi hanya sekedar membagikan kisah mistis yang gue alami. Nah, buat kalian yang memiliki cerita atau ingin menjadi narasumber di sini, bisa langsung email ke email di bawah ini, atau bisa langsung DM ke indra.stories. Ya udah, mungkin itu dulu video kali ini. Buat kalian yang belum dukung channel ini, buruan dukung sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan buat kalian yang sudah mendukung, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Oke, gua Indra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.